Assalamualaikum anak-anak, apa kabar semuanya? Semoga kalian selalu dalam kesehatan dan juga selalu semangat buat belajar. Oke? Walaupun pandemi yang sedang memuncak ini, tapi kalian harus semangat buat belajar ya. Walaupun daring ataupun luring, kalian harus tetap semangat. Oke? Baiklah, kembali lagi pada pembelajaran bahasa Arab. Nah, pembelajaran kali ini masih pada bab 2, yaitu mengenai yaumiyatuna. Apa anak-anak? Yaumiyatuna. Ya, aktivitas sehari-hari. Nah, pada pembelajaran kita kali ini yaitu pada fokus pembelajaran fahmul qawaid. Apa? Fahmul qawaid. Ya, pada fahmul qawaid, yang mana pembelajaran kita pada jumlatul ismiyah. Apa? Jumlatul ismiyah. Nah, sebelum kita mengetahui terlebih dahulu jumlah ismiyah itu apa, kita harus tahu terlebih dahulu apa itu jumlah dalam bahasa Arab. Oke? Sebelum Ibu lanjut, Ibu mau tanya nih, apa kalian masih semangat buat belajar? Semangat? Sudah fokus buat belajar? Oke? Oke, sekarang coba kita tepuk hamasah terlebih dahulu. Oke, bisa dipahami? Masih ingat kan apa sih tepuk hamasah? Masih ingat bagaimana gerakannya? Oke, check it out. Kita tepuk hamasah. Tepuk hamasah. Ha, ma, sa, hamasah. Oke, semangat ya buat belajar. Yuk kita lanjut. Oke, jumlah. Pengertian jumlah. Jumlah atau dalam bahasa Arab disebut dengan kalimat. Nah, jumlah dalam bahasa Arab terdiri dari dua bagian, yaitu ada jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah. Nah, apa sih jumlah ismiyah? Jumlah ismiyah adalah kalimat isim yang terdiri dari susunan isim dan isim, atau sering kita kenal dengan mubtada wa khobar. Contoh dari jumlah ismiyah yaitu, ada yang bisa contohnya itu bagaimana? Dalam kalimat bahasa Arab. Apa? Jumlah ismiyah contohnya yaitu al-madrasatu jamilatun. Al-madrasatu jamilatun, keduanya sama-sama isim, yang mana al-madrasatu menjadi mubtada dan jamilatun menjadi khobar. Nah, kemudian paham belum nih? Jumlah ismiyah apa? Ya, jumlah ismiyah susunan isim dan isim. Oke, kita lanjut. Jumlah fi'liyah. Jumlah fi'liyah yaitu kalimat yang terdiri dari susunan fi'il dan fa'il. Oke, kalimat yang terdiri dari susunan fi'il dan fa'il. Nah, contohnya apa? Contohnya yaitu doroba Muhammadun al-qitto. Doroba Muhammadun al-qitto. Doroba menjadi fi'il dan Muhammadun menjadi fa'il, al-qitto menjadi maf'ulun bih. Nah, jadi dalam jumlah fi'liyah itu ada susunan fi'il, fa'il dan juga maf'ulun bih. Ya. Namun yang lebih utama yaitu hanya jumlah fi'liyah, yaitu fi'il dan fa'il saja. Namun pelengkapnya yaitu pada maf'ulun bih, agar kalimat itu menjadi lebih sempurna. Oke, bisa dipahami apa itu jumlah fi'liyah, apa itu jumlah ismiyah? Bisa? Oke. Kita lanjut ke fokus pembelajaran kita pada hari ini, yaitu mengenai jumlatul ismiyah. Baik, kita lanjut ke pembahasan kita hari ini, yaitu mengenai jumlatul ismiyah. Apa sih jumlatul ismiyah? Jumlatul ismiyah adalah susunan dari isim dan isim,
atau sering kita kenal dengan susunan mubtada dan khobar, yang mana pada setiapnya itu mempunyai ketentuan masing-masing. Yang pertama yaitu ketentuan pada mubtada. Nah, mubtada sebagai subjek dalam suatu kalimat mempunyai dua ketentuan. Yang pertama yaitu mubtada berupa isim ma'rifat. Nah, isim ma'rifatnya ditandai dengan apa? Ditandai dengan diawali alif lam pada kalimat dan juga ditandai atau berupa isim alam. Isim alam itu yaitu isim yang menunjukkan nama seseorang atau nama. Nah, kemudian yaitu khobar. Khobar ini merupakan kalimat untuk melengkapi mubtada'nya, yang mana ketentuan khobar yaitu yang pertama yaitu isimnya berupa isim nakirah, dan yang kedua yaitu i'rabnya berupa i'rab rafa atau dhammah. Nah, pada khobar ini disesuaikan dengan mubtada'nya. Apabila mubtada'nya mufrad, maka khobarnya juga mufrad. Apabila mubtada'nya mu'annas, maka khobarnya juga mu'annas. Apabila mufradnya mudzakkar, maka khobarnya juga mudzakkar. Apabila mubtada'nya mufrad, maka khobarnya juga mufrad. Apabila mubtadanya tasniyah, maka khobarnya juga tasniyah. Dan apabila mubtadanya jama', maka khobarnya juga jama'. Bisa dipahami? Itu ketentuan dari khobar, ya. Nah, sebelum kita lanjut ke contoh dari jumlatul ismiyah, kita harus tahu terlebih dahulu apa itu mufrad, apa itu tasniyah, apa itu jama', apa itu mudzakkar, dan apa sih mu'annas itu. Nah, baik, sekarang kita harus tahu terlebih dahulu dari 5 istilah tersebut. Oke? Yuk. Yang pertama yaitu mufrad. Mufrad itu apa sih? Mufrad itu adalah kalimat yang menunjukkan makna tunggal atau satu. Contoh dari mufrad yaitu Zaidun. Nah, Zaidun ini merupakan mufrad yaitu yang mempunyai makna satu Zaid, atau contoh lainnya yaitu qalamun. Qalamun yaitu contoh dari kalimat yang mufrad yang berarti makna satu pulpen. Nah, kemudian tasniyah. Tasniyah itu apa? Tasniyah adalah kalimat yang menunjukkan makna dua. Makna dua. Contoh dari kalimat tasniyah yaitu qalamani. Qalamani artinya dua pena atau dua pulpen. Nah, kemudian yang ketiga yaitu jama'. Apa itu jama'? Jama' adalah kalimat yang menunjukkan makna lebih dari 3 atau banyak. Contohnya yaitu aqlamun. Aqlamun. Aqlamun merupakan jama' yang artinya yaitu banyak pulpen. Seperti itu. Nah, kemudian yang keempat yaitu mudzakkar. Nah, apa itu mudzakkar? Mudzakkar adalah kalimat yang menunjukkan makna laki-laki. Yang mana mudzakkar ini pada kalimatnya tidak ada ta marbutoh pada akhirnya. Contoh dari mudzakkar yaitu al-masjidu. Al-masjidu merupakan contoh dari mudzakkar, yang mana kalimat al-masjidu ini tidak mengandung makna laki-laki dan juga huruf terakhirnya tidak adanya ta marbutoh. Nah, kemudian yang kelima yaitu mu'annas. Nah, mu'annas itu apa? Mu'annas adalah kalimat yang menunjukkan makna perempuan. Nah, ciri dari mu'annas ini dalam kalimat yaitu kalimat tersebut mengandung makna perempuan dan juga huruf terakhir dalam kalimat tersebut yaitu adanya ta marbutoh. Contoh, Aisyatun al-madrasatu itu. Al-madrasatu merupakan isim yang menunjukkan
mu'annas. Dan Aisyatu merupakan isim alam yang menunjukkan mu'annas. Oke, bisa dipahami kelima istilah tersebut? Bisa? Nah, oke, sekarang kita masuk ke contoh dari 5 istilah tadi pada jumlah ismiyah. Nah, yang pertama yaitu contoh dari mudzakkar. Zaidun qa'imun. Al-faslu nadhifun. Zaidun qa'imun. Al-faslu nadhifun. Zaidun qa'imun merupakan contoh mudzakkar dari isim alam. Sedangkan al-faslu nadhifun contoh dari mudzakkar dari isim ma'rifat yang didahului alif lam, yaitu al-faslu. Nah, kemudian yaitu contoh dari mu'annas. Al-madrasatu wasi'atun. Al-madrasatu wasi'atun. Fatimatun jamilatun. Fatimatun jamilatun. Nah, contoh kalimat tadi yaitu merupakan contoh dari mu'annas, yang mana al-madrasatu wasi'atun merupakan contoh dari isim ma'rifat dengan didahului alif lam. Sedangkan Fatimatun jamilatun merupakan contoh dari mufrad, contoh dari mu'annas yang berupa isim alam. Nah, kemudian kita masuk ke contoh selanjutnya yaitu dari mufrad, mu'annas, dan jamak. Contoh dari mufrad mudzakkar yaitu at-thalibu mujtahidun. Dari tasniyah yaitu at-talibani mujtahidani. Kemudian contoh dari jamak mudzakkar yaitu at-talibuna mujtahiduna. Dari contoh mufrad tasniyah dan jamak baik pada mubtada maupun khobarnya ada perbedaan. Yang mana pada mufrad contohnya yaitu tadi at-talibu mujtahidun. Khobarnya disesuaikan dengan mubtada, yang mana mubtadanya berupa mudzakkar. Nah, kemudian contoh tasniyah tadi yaitu at-talibani mujtahidani. Nah, pada contoh tasniyah huruf terakhirnya yaitu ditambahi dengan alif dan nun. Oke. Nah, kemudian yaitu contoh dari jamak yaitu at-talibuna mujtahiduna. Pada contoh jamak di situ pada huruf terakhirnya ditambahi dengan wawu dan nun, yang mana wawu dan nun ini merupakan ciri dari jamak. Oke. Nah, selanjutnya yaitu contoh dari mufrad mu'annas, tasniyah mu'annas, dan jamak mu'annas. Nah, contoh dari mu'annas yaitu contoh dari mufrad mu'annas yaitu at-talibatu nasyitatun, yang mana khobarnya disesuaikan dengan mubtada, yang mubtadanya berupa mu'annas. Kemudian contoh dari tasniyahnya yaitu at-talibatani nasyitatani. Pada tasniyah di sini juga ditambahkan alif dan nun, yang mana alif dan nun ini menunjukkan makna dua. Kemudian contoh dari jamak mu'annas yaitu at-talibatu nasyitatun. Ciri dari jamak mu'annas yaitu ditandai dengan huruf akhirnya yaitu berupa alif dan juga ta. Ya. Nah, oke, sekarang kita masuk ke ketentuan pembuatan kalimat dari isim ma'rifat. Yang pertama yaitu isim ma'rifat yang diawali dengan alif lam. Isim ma'rifat yang diawali dengan alif lam, maka huruf terakhirnya yaitu harokatnya tidak boleh berupa tanwin. Contohnya al-madrasatu.
tidak boleh dikatakan al-madrasatu. Oke? Karena pada kalimat di sini sudah ada isim ma'rifat berupa alif lam. Pada kalimat awalnya. Nah, kemudian apabila kalimat tersebut tidak ada alif lam, maka boleh huruf terakhirnya yaitu harokatnya berupa dhammah. Contohnya pada isim alam. Zaidun qaimun, Fatimatun nasyiqatun. Zaidun wa Fatimatun merupakan mubtada dari bentuk isim alam. Oke, bisa dipahami? Oke, sekarang Ibu kasih kalian tugas yaitu carilah kalimat jumlah ismiyah dari muannas dan mudzakkar. Silakan cari sebanyak-banyaknya, maksimal 5 dari jumlah ismiyah muannas, 5 dari jumlah ismiyah mudzakkar. Boleh yang berupa tasniyah, kemudian mufrad ataupun jamak. Oke, bisa dipahami? Oke. Baiklah, marilah kita tutup pembelajaran kita dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tayyib, syukron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat belajar.